tidak ada kedudukan apapun di hati kita. Kadang kita mengamatinya seperti orang biasa. Makanya kita kadang tidak tersenyum dengan orang yang tidak kenal. Kalau kita ketemu di jalan sama orang tiba-tiba senyum, tiba-tiba kan kaget, siapa sampean ini? Kan perbuatan yang tidak tidak sesuai dengan keadaan. Tapi ketika kita sedang melihat orang biasa, kemudian kasih tahu ini dulu yang bantu bapakmu untuk bangun rumah dan ngasih pekerjaan sampai jadi sukses. Setelah kita tahu seperti itu, apa yang kita lakukan sama dia? Pasti kita akan senyum, pasti kita akan tambah cinta, pasti kita akan tambah senang sama dia. Apalagi kalau orangnya kaya, waduh, iso digarap dulu. Kalau saya punya sesuatu hajat, pasti saya akan ke sana. Ini sering kita dapati. Lalu ini adalah sebuah contoh saja bagaimana kita itu kurang pengharapan dengan Allah. Sedangkan Allah itu mengagungkan kita. Kita kurang kenal, kita kurang belajar tentang Allah Ta'ala. Siapakah Allah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan salah satu dengan nikmat dari nikmat yang banyak. Salah satunya Allah itu memberikan kita dua hal yang setiap hari kita bisa mencarinya. Yang pertama adalah syaraful makan, kemuliaan tempat. Kita lihat di sekitar kita berapa masjid. Kita lihat di sekitar kita ini berapa tempat-tempat orang baik. Kita lihat berapa tempat-tempat orang-orang aulia Allah dikebumikan. Di Lawang ini tidak bisa dihitung masjidnya saking banyaknya. Itu kemuliaan tempat. Juga rumahnya orang tua kita itu tempat mulia. Karena kalau kita masuk ke rumahnya orang tua kita menjadi orang yang mulia. Allah memberikan syaraful makan, banyak tempat-tempat yang mulia. Ketika kita melangkah masuk saja, itu sudah mulia. Sampai masjid ini digambarkan kemuliaannya karena saya teringat sebuah kisah. Ada seorang raja itu mentalak istrinya tapi dengan syarat, kalau kamu keluar dari kekuasaanku, kamu akan saya talak. Bingung ini istrinya raja ini semua kekuasaannya. Saya mau kemana? Saya nanti ditalak kalau saya keluar daerah saya. Misalnya kalau Pak Camat, kalau keluar dari Lawang tak talak. Lalu bagaimana ini saya kalau mau keluar Lawang? Katanya kalau kamu mau keluar dari tempatmu, masuk ke masjid dulu. Kalau kamu masuk masjid dulu, masjid itu bukan kekuasaannya suamimu, tapi dia tempatnya Allah SWT. Maka ulama fikih mengatakan kalau orang ditolak, misalnya kalau kamu masuk di kekuasaanku ke sana, atau keluar dari kekuasaanku, masuk di kekuasaanku di daerahku, kau akan saya tolak. Ulama fikih mengatakan kalau kamu masih masjid tidak jatuh tolak, karena bukan kekuasaanmu, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Baitullah, rumahnya Allah. Maka masjid ini mulia. Kita masuk masjid ini menjadi mulia. Kadang-kadang ngapunten, orang kalau masuk masjid nyolong, niat nyolong, ya nyolong mikrofon atau nyolong senjata. Tapi pura-pura pakai tasbih duduk khusyuk. Ada orang sudon nggak sama dia kira-kira? Nah, ada. Itu sudah bukti. Walaupun orang jelek, ada jelek, masuk masjid mulia. Belum lagi tempat-tempat yang agung seperti Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan yang hadir muslim bisa haji umrah. Di Makkah itu banyak tempat mulia, di Yaman banyak tempat mulia, di Indonesia banyak tempat mulia, tempatnya kaum sholihin. Bahkan tempat-tempat yang orang-orang soleh itu juga mulia, Allah muliakan. Makanya Imam Ali Tajuddin, ayahnya Imam Ali Abdul Ghafi, ayahnya Imam Tajuddin As-Subki, itu salah satu termasuk muridnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya tempat untuk duduk seperti kalau di Ponorogo ini tempat duduk di sini kalau orang aja. Imam Ali Abdul Ghafi, ayahnya Imam Tajuddin As-Subki, itu kalau masuk ke tempatnya majelisnya Imam Nawawi, setelah meninggalnya Imam Nawawi meninggal karena saking cintanya sama Imam Nawawi, itu beliau masuk ke tempat ngajar Imam Nawawi sampai sini untuk seperti merangkak, kemudian ditempelkan pipinya ke tempat duduknya Imam Nawawi. Saya mengatakan wa fi dzal hadits latif ma'nam ada busudin laha asbu wa awi la'alli an amassa bi hurri wajhi
makanan masak lupa dan Nawawi. Ya, katanya Imam Ali Syekh Ali Abdul Kafi di dalam Darul Hadis itu tempat majelisnya Imam Nawawi. Dalam Darul Hadis itu ada rahasia-rahasia, makna-makna, barokah, pemberian Allah yang Allah cucurkan di tempat tersebut. Di tempat tersebut Allah cucurkan. Makanya saya ingin mungkin saja dengan saya menempelkan pipiku di tempat duduknya Imam Nawawi, saya akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mulia. Lah sekarang aja jangan aulia, kostumnya pemain sepak bola aja miliaran kalau mau dilelang. Apalagi para aulia. Maka tempat yang memang zatnya itu mulia seperti Makkah dan Madinah, atau memang asalnya nggak mulia, tapi kalau ditempati orang mulia dia jadi mulia. Itu termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah ini panjang. Kita kembali ke yang kedua. Yang kedua apa? Syarafuz zaman. Yang kedua adalah kemuliaan hari. Jumat ini hari mulia. Makanya orang-orang dulu itu kalau sudah hari Jumat, apalagi sebagian itu kalau Jumat libur, ya, kerjanya libur, karena apa? Untuk memuliakan hari Jumat. Karena Jumat itu ada tempat mulia, ada waktu-waktu yang mulia. Setiap minggunya ada Jumat. Allah kasih ada yang harian. Harian contohnya apa? Ba'da subuh sama ba'da asar. Katanya menghadap di dalam kitab ada usul buri. Kalau ba'da suatu subuh itu tempat untuk apa? Mencari rezeki yang jasmani, rezeki uang, rezeki kesehatan, rezeki. Katanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, alladzi yaqudu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salatus subhi asra' li tahsil rizq min alladzi yadribu fil afaq. Orang yang setelah salat subuh dia duduk kemudian zikir sampai terbitnya matahari, ya, maka itu lebih cepat untuk mencari rezeki daripada kamu berjalan kemana-mana untuk mencari rezeki. Bukan maknanya kita nggak boleh berjalan, enggak, lebih cepat. Kamu buka toko, dapat rezeki. Kamu jualan, dapat rezeki. Pagi jualan, tak pagi zikir. Jualan, dapat rezeki. Tapi yang cepat mana? Gitu kan? Kamu boleh berjalan, saya berjalan, Anda berjalan, tapi yang cepat mana? Yang paling cepat kata Nabi untuk mendapatkan rezeki itu ketika kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ba'dal asar itu lebih cocok untuk mencari rezeki batin. Rezeki yang batin. Nah ini kan waktu setiap hari mulia. Habis subuh waktu mulia, habis asar waktu mulia, bayan isya wal maghrib waktu mulia. Makanya saya ingat masih kecil dulu, kalau keluar rumah sudah pada maghrib terus disambok orang semua. Ayo baca rukun adat jangan keluar. Sekarang anaknya muslimin keroyongan di mana-mana. Nah ini syarafuz zaman, kemuliaan. Kenapa Allah memberikan syarafuz zaman, kemuliaan waktu? Supaya kita ini jadi mulia. Allah ingin kita ini mulia. Itu yang mingguan, ada lagi yang bulanan, ada lagi yang tahunan. Seperti Sya'ban, seperti Rajab, seperti Ramadan, seperti malam Idul Fitri. Setahun penuh kita ini banyak waktu-waktu yang mulia. Tapi sayang, seribu sayang, kaum muslimin banyak yang lalai. Seperti orang dulu, makanya kalau saya lihat orang-orang Jawa, kiai-kiai Jawa dulu kalau kita lihat, Masya Allah, kalau jaga adatnya itu, kita lihat dulu, maghrib itu sudah di musola, setiap Kamis baca tahlil. Itu apa namanya? Ada namanya tahlilan, ada namanya manakiban, ada namanya macam-macam maulidan, tibaan, waktu-waktu bayan maghrib, waktu isya. Itu banyak dipenuhi. Jarang dulu orang yang kelewatan. Kenapa? Karena itulah kita ini kadang tidak memahami, kita tidak kenal Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Itu masalahnya. Kenapa kita lebih yakin kepada teman kita yang kaya daripada Allah yang maha kaya? Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya itu tadi, kita lebih kenal teman kita daripada Allah. Apa maknanya kita nggak boleh kenal sama orang? Silahkan kalian kenal dengan siapa saja. Tapi jangan kalian kenal dengan orang lain, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar bagaimana setiap hari itu harus termasuk amalan yang wajib kita lakukan setiap hari. Bagaimana Allah memberikan kita, Allah memberikan kita syarafuz zaman wa syaraful makan, kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Bahkan kalau misalnya kita itu Allah SWT kadang memberikan kemuliaan kita melalui apa? Kalau syarafud dawat, Allah SWT memberikan kita apa? Syarafud dawat, kemuliaan yang ada dalam jasad orang tua kita, anak kita, istri kita.
Siapa yang tidak memuliakan? Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Istausu bin nisa'i khairan. Kalau sama perempuan istri itu yang baik. Itu bisa nisa'i khairan. Kenapa? Ma'akramahunna wa ma'akramahunna illa karim wa ma'ahanahunna illa la'in. Orang yang memuliakan perempuan itu mulia. Dan orang yang menghinakan orang perempuan itu hina. Ya, Allah meletakkan kemuliaannya, karena Allah Maha Mulia dan memuliakan. Allah meletakkan kemuliaan di jasad. Jasad orang tua kita, jasad istri kita, jasad anak-anak kita. Bahkan kalau kita tidak memuliakan mereka, kita akan terhina. Ini termasuk salah satu rahmat yang Allah kepada kita. Di sekeliling kita ini ada sesuatu kita tidak bisa mulia sendiri, kecuali ada yang memuliakan kita, yaitu Allah hakikatnya. Lalu Allah menjadikan orang-orang, tempat, waktu, zat menjadi mulia. Karena Allah seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad itu zat. Dia zat. Tapi kalau kita cium, kita menjadi mulia. Ya, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dekat dengan beliau, kita menjadi mulia. Lalu PR-nya satu saja. Kapan kita mau mencarinya? Kapan kita mau mengejarnya? Kalau kita terus tidak mau mengenal waktu-waktu tersebut, tempat-tempat tersebut, data tersebut, siap-siap kita menghadap pada Allah dengan keadaan yang kita aslinya, manusia asli mewelekan, aslinya penuh dengan hawa nafsu, aslinya kekurangan, aslinya semua. Allah tahu kalau kita ini kurang, makanya dikelilingi dengan kemuliaan. Karena dikelilingi dengan kemuliaan. Kalau kita memang data sudah mulai, ada apa dimuliakan? Karena kita ini memang dasarnya hina, dasarnya kotor, dasarnya tidak benar. Wa ma ubarri'un nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa kita itu sudah didoktrin dalam Al-Quran. Nafsu kita itu ammarah bisu', merintahkan yang buruk-buruk. Itu yang kita miliki sekarang. Hati sudah, pikiran kotor, perbuatan tidak benar. Apa yang kita bisa banggakan dalam hidup kita? Justru Allah tahu, kata jarang ya manusia yang punya sifat seperti itu, tidak ada. Melihat orang hina terus dimuliakan. Rata-rata dihina, zina, dijolok. Ya, dijolok. Tapi Allah mendapatkan amalnya kurang disempurnakan, amalnya kurang dikasih ini supaya mulia. Supaya apa? Allah ingin nanti ketika dia menghadap kepada Allah dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan mulia, masuk surga di tempat yang mulia. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia, kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti barakah bulan Sya'ban insya Allah kita menjadi orang-orang mulia dan masuk ke tempat-tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.